Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10, Desain Lab, dengan tema Laboratorium Petroleum. Di sini kami merupakan kelompok 10, yang mana anggotanya sendiri itu ada yang pertama. Saya Tiara Yuditira dengan NIM 1918494. Saya Wapik Riza Zayalan dengan NIM 1918500. Saya Yukupin Pratiwi dengan NIM 1918503. Saya Zikra Fadil dengan NIM 1918507. Dan saya Zuan Lesmana dengan NIM 1918508. Itu merupakan kelompok 10 kami. Mungkin kita sekarang masuk ke lab petroleum. Mungkin beberapa orang masih bertanya-tanya, apa sih itu lab petroleum gitu kan. Nah, lab petroleum ini merupakan lab laboratorium minyak bumi gitu, yang mana merupakan laboratorium yang sering digunakan untuk menguji minyak mentah, bahan bakar, baku minyak bumi, dan produk penyulingan minyak bumi lainnya. Gitu. Nah, adapun beberapa kegiatan di lab petroleum ini yang sering dilakukan, diantaranya yang pertama ada operasional lab on-site, yang kedua ada sampling produk minyak dan gas, yang ketiga ada on-site analysis, yang selanjutnya ada analis minyak pelumas, yang selanjutnya ada analis bahan bakar gas, yang selanjutnya mentah, yang selanjutnya ada analisis bahan atau BM, dan yang selanjutnya ada analisis carbon corrosion and scale deposit gitu. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat tentang ruangan laboratorium petroleum yang kita buat gitu. Di sebelah kiri bisa kalian lihat di sana ada layout 2 dimensi laboratorium petroleum sendiri, yang mana di sana sudah tertera dari mulai ukuran dan bentuknya sketsanya seperti apa. Nah, di sebelah kanan sendiri di sana ada layout 3 dimensi laboratorium petroleum yang kita buat juga. Di sana kita sudah memenuhi dengan beberapa komponen yang nantinya akan ada di laboratorium petroleum sendiri, begitu. Baik, selanjutnya kita ke bagian ruangan yang ada di lab petroleum. Ternyata di lab petroleum itu di dalamnya itu ada beberapa ruangan atau beberapa lab. Nah, selanjutnya mari kita lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada lab preparasi, di mana lab preparasi ini adalah ruangan yang digunakan untuk menyiapkan sampel, menyiapkan reaksi, dan untuk melakukan reaksi-reaksinya. Kemudian ada juga ruang timbang. Ruang timbang ini adalah ruang khusus supaya penimbangan sempurna yang digunakan untuk menimbang sampel-sampel yang akan dilakukan pengujian. Kemudian ternyata ada juga lab instrumen. Lab instrumen ini ialah laboratorium yang digunakan untuk peralatan yang digunakan di lab laboratorium untuk melakukan analisis dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada juga lab fisika. Lab fisika ini ialah laboratorium yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk melaksanakan eksperimen di bidang fisika dasar sampai dengan fisika modern. Kemudian ada juga ruang asam. Ruang asam ini merupakan alat laboratorium yang dirancang khusus untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu dalam sebuah penelitian tentang reaksi kimia. Bahan kimia di laboratorium merupakan zat yang berbahaya apabila langsung terkena anggota tubuh. Kemudian di dalam lab petroleum juga terdapat ruang meja tulis, di mana ruang meja tulis ini adalah ruangan yang dirancang khusus untuk melakukan suatu penulisan ataupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan. Selanjutnya ada perlengkapan yang ada di lab petroleum. Yang pertama itu ada shower. Shower ini untuk salah satu penanganan jika terjadinya kecelakaan. Terus yang kedua ada lemari bahan kimia. Ini untuk menyimpan reaksi-reaksi yang akan digunakan. Terus ada APAR untuk penanganan jika ada api yang sangat beresiko untuk lab. Lalu ada meja kerja dan 2 wastafel. Next. Selanjutnya ada flow pengujian. Flow pengujian ini
ditulis secara umum, bukan secara detail spesifik. Jadi yang pertama itu kita harus mengambil sampel di ruang sampel. Ruangan sampel ini terpisah dari ruangan desain lab yang kita buat. Lalu jika sudah diambil sampelnya, sampel tersebut ditimbang di ruang timbang. Kemudian masuk ke lab preparasi untuk mempreparasi preaksi dan sampelnya. Lalu jika preaksi itu dibutuhkan untuk ditimbang, maka ke ruang timbang lagi. Kemudian setelah preaksi dan sampel siap, itu jika diperlukan adanya pengujian secara spesifikasi atau fisika, seperti spesifikasi gravity, kinematik, viscosity, density, pour point, flash point, maka sampel dan preaksi masuk ke lab uji fisika. Kemudian jika sampel dan preaksi dibutuhkan untuk memerlukan pengujian secara instrumentasi, seperti kadar denaturan, etanol konten, sulfur konten, dan lain reaksi masuk ke lab instrumentasi. Terima kasih. Lalu di sebelah kirinya ada ruang meja tulis yang dapat dilihat di sebelah sini. Ini ada ruang meja tulis. Ruang meja tulis ini dilengkapi dengan meja, kursi, dan juga AC. Kursi yang kami gunakan adalah kursi yang berbahan dasar bukan dari kayu. Kenapa? Karena di laboratorium itu menggunakan kursi yang tidak menyerap air. Jadi kita menggunakan kursi yang non kayu. Nah, ruang meja tulis ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya digunakan untuk kegiatan penulisan seperti akan buat laporan setelah data-data hasil pengamatan didapatkan. Lalu ukuran dari ruang meja tulis sendiri panjangnya 3.400 mm dan lebarnya 2.400 mm. Lalu kita lanjut ada di ruang timbang. Di sini ada ruang timbang, dapat kita lihat bahwa di ruang timbang ini dilengkapi dengan 4 neraca analitik, lalu ada AC yang akan menjaga suhunya agar tetap stabil sehingga pengukuran atau penimbangan ini dapat berjalan dengan lebih maksimal. Dilengkapi juga dengan pintu tarik agar kegiatan di dalam laboratorium tidak terganggu selama proses penimbangan. Lalu pintu ini akan tertutup secara otomatis setelah tidak ada tarikan. Ukuran dari ruang timbang sendiri yaitu panjangnya 2.450 mm dengan lebar 2.200 mm. Lalu kita lanjutkan di laboratorium fisika. Ini adalah laboratorium fisika dilengkapi dengan meja, juga dengan AC. Kita juga melengkapinya dengan pintu tarik agar tidak mengganggu proses pengamatan yang terjadi di laboratorium fisika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga, di laboratorium fisika ini digunakan untuk menguji apakah sebuah sampel mengandung suatu kandungan atau tidak, itu biasanya di laboratorium fisika. Nah, laboratorium fisika ini memiliki ukuran dengan panjang 3.750 mm dengan lebar 2.200 mm. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, selanjutnya di sebelah ruang timbang itu ada yang namanya ruang instrumen, di mana ruang instrumen ini untuk lebarnya sendiri yaitu 3.400 mm dan panjangnya juga 3.400 mm. Nah, ruang instrumen ini akan diisi dengan alat instrumen untuk pengujian kuantitatif, di mana alat instrumennya terdiri dari alat gizi, AHS, ICP, dan auto distillation. Selanjutnya kita ke bagian tengah desain, yaitu ada ruang preparasi. Nah, untuk ruang preparasi sendiri ini dilengkapi dengan meja kerja di tengahnya, dengan meja kerja sendiri berukuran 3.000 mm kali 1.550 mm. Nah, meja kerja ini ada dua sisi agar laboran dapat bekerja tanpa terkendala satu sama lain. Nah, di ujung dari meja kerja ini terdapat
terdapat bak pencuci atau wastafel. Kenapa ditaruh 2? Dikarenakan untuk mengurangi kepadatan saat laboran membutuhkan wastafel. Jadi untuk di sisi kanan itu dapat digunakan ketika dari laboran di lab instrumen, dan untuk sisi kiri dapat digunakan laboran dari laboratorium fisika. Selanjutnya di situ ada rak, di mana rak ini dipergunakan untuk penyimpanan bahan kimia maupun pereaksi. Nah, di tengah dari lemari tersebut kita taruh yaitu apar untuk meminimalisir atau digunakan saat terjadinya kebakaran atau hal yang tidak diinginkan. Dilengkapi juga dengan AC sebagai pendingin suhu laboratorium ini. Selanjutnya, di samping dari tempat bahan, di situ kita sekat, di mana sekatnya ini berfungsi untuk memisahkan bahan dengan ruang asam. Kenapa demikian? Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kemungkinan ketika ada bahan yang berbahaya dan terkena dengan bahan berbahaya lainnya, dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya diberi sekat dari rak bahan dengan ruang asam. Untuk ruang asamnya sendiri yaitu berukuran 2000 mm. Nah, ruang asam ini terletak dekat dengan pintu keluar. Di samping pintu keluar pun telah kita desain yaitu berupa shower. Yang telah dijelaskan, shower ini untuk penanganan kesalahan kerja, di mana ukuran shower ini yaitu 1000 mm kali 1500 mm. Nah, kenapa shower ini kita beri sekat? Agar lebih safety ketika shower ini digunakan. Nah, untuk pintunya sendiri ini adalah pintu keluar dengan ukuran 1300 mm. Sekian desain dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menjelaskan petroleum yang dibuat oleh kelompok 10. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak salah kata, mohon maaf bila banyak salah untuk menyampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.